Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para orang tua, kepala sekolah, SMP Negeri 4 Pakem Sleman yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya terkejut ketika menerima sebuah WA dikirimkan lewat ibu saya yang mengundang untuk berbicara di SMP 4 Pakem. Saya terima itu, baca SMP 4 Pakem, jadi teringat di masa ketika saya tumbuh besar di Jogja. Saya tinggal di Jalan Kaliurang, kilometer 5. Kalau ke Pakem masih jalan 15 km lagi. Dan rute itu adalah rute yang penuh kenangan. Lewat Pakem pun begitu. Jadi ketika menerima undangan ini, saya bilang, insya Allah saya akan berikan titipan beberapa catatan untuk Bapak, Ibu, para guru dan orang tua yang pada hari ini berkumpul sama-sama membicarakan tentang anaknya. Saya lihat juga catatannya SMP Negeri 4 Pakem ini salah satu SMP yang berprestasi. Terus jaga prestasi itu. Tumbuhkan anak-anak untuk berkembang. Dan pengalaman sekolah itu tidak terlupakan. Saya dulu sekolah SD di SD Laboratori, namanya SD 2 IKIP di Sekip di Jogja. Kemudian SMP 5 di Jogja. Itu masa SD SMP tidak terlupakan. SMA juga begitu. Sampai kuliah. Tapi SMP punya kenangan tersendiri. Nah, dalam kesempatan ini, ibu bapak, para guru dan orang tua adalah mitra. Orang tua adalah pendidik pertama dan terutama. Itu orang tua. Karena itu setiap orang tua sadari dirinya adalah pendidik. Dan guru sekolah adalah mitra. Jangan sampai kita menempatkan semuanya dititipkan ke sekolah. Bukan, mulainya di rumah. Di rumah itulah kita memulai pendidikan. Di sekolah kelanjutannya. Dan antara rumah dan sekolah, lingkungan itu juga adalah tempat pendidikan. Itu yang biasa disebut oleh Ki Hajar Dewantoro dengan trisentral pendidikan, yaitu rumah, sekolah, dan di antara keduanya, lingkungan. Nah, terkait dengan sekolah, karena ini kita bicaranya lagi di sekolah. Izinkan saya berbagi sedikit pengalaman. Bahwa perjalanan pendidikan itu panjang. Jangan hanya dilihat sekedar prestasi di satu semester, di satu tahun, atau di satu fase pendidikan, yaitu SMP. Pendidikan adalah proses pembelajaran seumur hidup. Karena itu, rangsanglah anak-anak kita untuk menjadi pembelajar. Buat agar mereka mencintai belajar, suka belajar. Dan belajar jangan selalu diartikan sebagai membaca buku untuk ujian. Tidak. Belajar itu dari kitab, dari buku, dan dari hikmah. Dari perjalanan pengalaman. Dua-duanya ini, ya kitab, ya hikmah, ini membawa pembelajaran bagi kita. Nah, orang tua, guru, dorong anak-anak untuk bisa menjadi pembelajar. Selalu punya rasa ingin tahu. Selalu punya rasa ingin belajar, ingin mendalami. Nah, rasa ingin tahu itu sesungguhnya sudah tumbuh sejak kita baru lahir. Itu apa saja dicoba. Lihat anak-anak kita. Masih kecil itu apa saja dicoba, mulainya dengan digigit, pakai lidah, pakai mulut, pakai gigi untuk bisa merasakan. Mengetahui itu tanda curiosity, tanda ingin tahu. Nah, beriringan dengan pembelajaran, kadang-kadang proses curiosity itu bisa turun. Karena itu saya berharap di SMP Negeri 4 Pakem ini, semangat belajar itu dijaga. Kemudian yang kedua, bayangkan bahwa anak-anak ini disebut berhasil itu bukan saja ketika nilainya tinggi di kelas. Karena tantangan zaman masa depan beda dengan sekarang. Jadi jangan sampai anak-anak kita hari ini kita merasanya bangga karena berprestasi, sementara yang disebut sebagai pembelajarannya tidak relevan dengan yang ada di masa depan. Ini saya beri contoh aja, ada 11 lembar kertas nih. Biasanya ketika kita ujian belajar, itu kita diuji seberapa mirip
jawaban kita dengan bacaan kita. Yang paling banyak samanya itu yang paling tinggi nilainya. Dan kita seringkali bangga bahwa anak-anak kita mendapatkan nilai tertinggi, yang artinya jawabannya paling sama dengan buku yang dibaca, dengan pelajaran yang diajarkan di ruang kelas. Sementara besok, di masa depan, tantangannya bukan menjawab pertanyaan seperti itu. Besok kalau terima ujian, bukan diberi kertas dengan isinya pertanyaan, bisa jadi dikasih kertas kosong. Lakukan sesuatu dengan kertas ini. Jangan sampai anak-anak kita besok bingung. Biasanya kalau terima kertas ujian ada pertanyaan di situ. Ketika diberinya lembar kosong, lalu pertanyaannya apa yang bisa Anda buat dari kertas ini? Mendadak anak kita tidak bisa jawab. Karena kita terbiasa menjawab sekedar menyamakan dengan pelajaran. Itu tantangan ke depan. Jadi tumbuhkan anak-anak kita sebagai pembelajar, keinginan untuk belajar terus-menerus, dan siapkan anak-anak kita untuk sadar bahwa tantangan ke depan adalah menumbuhkan orang-orang yang mampu berpikir kreatif, mampu berpikir kritis, mampu untuk bisa berpikir sistematis. Dan itu mulainya dari mana? Ya dari pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Lalu saya mengharap pada para orang tua, pada para guru, dorong anak-anak untuk aktif di dua tempat. Aktif di kelas dan aktif di luar kelas. Biarkan anak-anak sibuk. Jangan khawatir kalau anak-anak sibuk. Tapi khawatirlah kalau anak-anak waktunya longgar. Kalau anak-anak sibuk dari pagi sampai sore, sampai malam, bersyukurlah para orang tua, para guru. Kalau anaknya sibuk. Karena anak sibuk ini artinya dia belajar untuk mengelola semua sumber daya, mengelola waktu, mengelola keinginan, dan mengelola tantangan. Ini pelajaran hidup. Karena itu dorong mereka aktif di kelas, berprestasi di kelas, dan juga aktif di luar kelas. Ikutlah ekstrakurikuler, ikutlah organisasi, apapun itu, sesuai dengan minat anaknya. Jangan pernah khawatir dengan anak-anak yang aktif di luar kelas begitu banyak, jangan pernah khawatir. Yang penting kelasnya jangan ketinggalan, ikut, tapi dorong itu. Dan akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan dari situ. Saya sering menggambarkan, kalau pada belajar di sekolah, aktif organisasi misalnya, itu seperti belajar bermasyarakat, belajar untuk menjadi bagian dari masyarakat dalam bentuk latihan. Sering saya bilang sama adik-adik, kalau mau belajar berenang, mau belajarnya di samudra atau di kolam renang. Kalau belajar di kolam renang itu artinya hidup bermasyarakat di sekolah, itu seperti kolam renang. Suhu airnya terukur, ukuran kolamnya terukur, kedalamannya terukur, tekanannya terukur. Atau tidak pernah terlibat bersosialisasi di sekolah, tidak aktif dalam kegiatan apapun di sekolah, nanti belajar bermasyarakatnya kalau sudah lulus sekolah. Itu sama seperti belajar berenang di samudra. Kedalamannya tidak terkendali, ombaknya tidak terkendali, tekanannya tidak terkendali, suhunya tidak terkendali, ukurannya tidak terkendali. Di luar kendali kita, belajarnya berisiko. Tumbuhkan anak-anak di situ. Dan itu nantinya akan punya bekal yang tadi saya katakan, belajar dari kitab dan belajar dari hikmah yang sangat bermanfaat bagi anak di kemudian hari. Ini adalah satu ilustrasi bahwa jangan kita membayangkan bahwa yang disebut sebagai keberhasilan hari ini pasti keberhasilan di masa depan. Proses pembelajaran itu kumulatif, bertahap itu. Izinkan anak-anak untuk tumbuh berkembang. Izinkan anak-anak untuk bisa mengembangkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka merasa punya ketertarikan. Dan itu harus difasilitasi. Jadi bagi para orang tua, para guru, lihatlah ini sebagai proses perjalanan pendidikan jangka panjang. Setiap anak punya potensinya. Dan setiap sekolah harus bisa mengembangkan potensinya. Saya sering menggambarkan begini. Anak itu seperti bibit. Sekolah itu seperti
tanah subur, dan pemerintah itu seperti iklim. Jadi bibit yang baik perlu tanah subur untuk tumbuh di sekolah, di keluarga. Tapi bibit baik, tanah subur belum tentu akan tumbuh dengan baik kalau iklimnya tidak sehat. Iklimnya siapa yang membuat? Pemerintah. Lewat siapa? Lewat dinas pendidikan, lewat Pemda, dan lain-lain. Sehingga bibitnya tumbuh dalam iklim yang sehat. Karena itu saya menganjurkan kepada semua para orang tua, jangan pernah khawatir kalau anak-anak mengambil berbagai macam bidang yang mungkin bagi kita yang orang tua ini seperti baru, seperti aneh. Ya memang dunianya berubah. Banyak hal-hal baru yang di masa depan hari ini belum ada. Dan banyak hal-hal yang hari ini ada, 20-30 tahun lalu tidak pernah terfikirkan ada. Jadi saya mengajak kepada semuanya, mari kita dorong anak-anak kita untuk bisa memperluas wawasan. Dan Bapak Ibu semua, buat orang tua nih, mari kita terbuka, mari kita belajar. Buat para guru juga begitu, mari kita belajar. Ini pada punya HP ini. HP kita digunakan untuk cari material parenting education atau tidak? Kalau belum, manfaatkan. Cari materi-materi untuk bisa membimbing anak kita. Guru juga begitu. Cari metode-metode terbaru, cari pendekatan-pendekatan terbaru, dan jadilah guru, orang tua yang di hadapan anak-anaknya seperti teman. Bisa ngobrol, bisa diskusi, dekat. Buat para guru, ya kalau boleh saya pesan, jadilah guru yang diingat oleh siswanya. Kita semua ini yang pernah sekolah, kalau ditanya berapa guru yang diingat, mungkin jawabannya 5 yang langsung diingat di luar kepala. Padahal guru kita ada banyak. Apa guru yang diingat? Guru yang diingat adalah kira-kira nih, guru yang menyenangkan atau guru yang menyebalkan. Guru yang galak itu diingat, guru yang menyenangkan itu diingat. Nah, ibu bapak sekalian punya pilihan nih. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mau dikenang sebagai guru oleh murid-muridnya atau tidak? Kalau mau, ambil pilihan. Jadilah guru yang menyenangkan. Dan menyenangkan dalam artian memberikan inspirasi, membangun hubungan pertemanan, sehingga anak-anak merasa dekat, merasa bisa menjalani proses pembelajaran dengan perasaan kesetaraan. Ini semua akan bisa membangun ekosistem yang sehat. Jadi Bapak sekalian, para orang tua, para guru, SMP Negeri 4 Pakem, berprestasi. Terus tinggikan prestasi itu. Tambah, pastikan mereka, setiap anak-anak punya kegiatan. Sehingga berkembang, sibuk-sibukanlah anak-anak kita. Jangan kosong waktunya, penuh dengan kesibukan. Itu seperti berlatih bagi mereka. Insya Allah dengan begitu, satu saat nanti anak-anak ini akan lulus, meneruskan jenjang pendidikan berikutnya, menjadi anak-anak yang berprestasi di jenjang-jenjang berikutnya. Dan nantinya akan berprestasi juga ketika mereka berkiprah di masyarakat. Masa ini adalah masa penumbuhan, masa pembentukan. Tumbuhkanlah karakter-karakter yang baik dari mereka sebagai proses pembiasaan. Bapak sekalian saya hormati, demikian beberapa hal singkat yang bisa saya share pada Bapak semuanya. Selamat mendidik anak-anak kita, tumbuhkan semua potensinya. Dan teruslah kita semua jadi pembelajar, sehingga anak-anak kita jadi pembelajar. Selamat belajar, salam hangat untuk semua di SMP Negeri 4 Pakem, Sleman, dari Balai Kota di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.